menit awal, kita diperlihatkan dengan seorang siswa yang bernama Yamada. Dia adalah siswa yang sangat-sangat bodoh. Saat berada di kelas, Yamada disuruh untuk membaca tulisan Inggris. Namun, dia tak dapat membacanya dengan benar. Lalu, sang guru menyuruh Shiraishi untuk menggantikan Yamada membaca. Shiraishi adalah murid cewek yang sangat pintar dan cantik, berbeda dengan Yamada. Setelah kelas berakhir, Yamada berjalan dengan santai. Namun, semua murid malah menjauhi Yamada karena takut tertular kebodohannya. Yamada juga masih bingung karena dirinya tak menyangka bisa masuk di sekolah mewah ini. Dan dia juga sering menghabiskan waktunya dengan menyendiri. Saat kelas akan masuk, Yamada melihat Shiraishi. Dia pun langsung menyusul. Namun, mereka tak berkata apa-apa. Saat Yamada akan pergi, dia malah terpeleset dan jatuh bersamaan dengan Shiraishi yang membuatnya pingsan. Di ruang UKS, terlihat Shiraishi yang sudah terbangun dari pingsannya. Namun ternyata yang ada di dalam tubuh Shiraishi adalah Yamada. Yamada segera pergi dari sana dan berpamitan untuk kencing. Namun, Yamada masih belum sadar bahwa dirinya telah bertukar tubuh dengan Shiraishi. Dan saat di dalam toilet, para siswa laki-laki kaget dan segera kabur setelah melihat Yamada yang berada di tubuh Shiraishi masuk ke dalam toilet cowok. Saat dirinya akan kencing, dia kaget karena resletingnya tidak ada. Yamada pun terkejut bahwa tubuhnya memiliki buah yang tidak asing di dadanya. Dan pusakanya juga menghilang entah kemana. Mengetahui hal itu, Yamada mendekati cermin. Setelah mengetahui kebenarannya, dia malah kaget karena telah bertukar tubuh dengan Shiraishi. Yamada pun bergegas kembali ke kelas. Saat membuka pintu, dia melihat Shiraishi yang berada di dalam tubuh Yamada sedang menjawab soal. Guru beserta teman sekelas kaget karena Yamada yang terkenal bodoh bisa menjawab soal dengan benar. Setelah itu, Yamada menarik Shiraishi untuk menuju ke atap sekolah. Di atap sekolah, Yamada bingung untuk mengembalikan tubuhnya kembali. Namun, Shiraishi yang begitu tenang, dia memiliki jawaban bahwa untuk kembali normal, mereka harus mengulangi jatuh bersama lagi. Yamada yang mendapat jawaban langsung mengajak Shiraishi untuk jatuh bersama. Namun, Shiraishi menolak karena dia tidak ingin pingsan dan ketinggalan pelajaran. Shiraishi menyuruh Yamada untuk menunggu sampai pulang sekolah. Yamada yang mempunyai rasa penasaran tinggi, dia masuk ke dalam toilet cewek. Nah, saat sudah berada di dalam toilet, dia mulai menikmati tubuh barunya dengan melihat buah yang tidak asing yang berada di dada. Jika saya yang menjadi Yamada, mungkin saya akan mengambil bentimun. Tidak, saya orangnya tidak begitu. Mungkin yang lebih besar lagi, yaitu terong. Setelah Yamada menikmati tubuh barunya, dia berpapasan dengan temannya di tangga. Di sini, Yamada dimintai bantuan oleh temannya itu. Ternyata, Yamada disuruh untuk menjadi model lukisannya. Di tengah melukis, tiba-tiba pria itu mendekati Yamada dan mulai berani bermain-main dengan tubuhnya. Yamada yang semakin risih, dia langsung menendang gajah mungil milik pria mesum itu dan langsung pergi meninggalkannya. Setelah itu, Yamada diajak makan bersama oleh teman-teman Shiraishi. Saat membuka bekal makanan, ternyata makanan tersebut sudah dibuat berantakan oleh ketiga cewek itu. Tak hanya itu, di dalam loker Shiraishi juga terdapat banyak coret-coretan dan sampah. Ternyata selama ini Shiraishi adalah korban bully di sekolah tersebut. Saat Yamada menemui Shiraishi, dia mengatakan bahwa dirinya bisa membereskan mereka semua dengan mudah jika kamu mengatakan kepadaku bahwa kamu telah dibully. Shiraishi yang mendengar hal itu, dia langsung meminta maaf karena sudah menyebabkan masalah bagi Yamada saat berada di tubuh Shiraishi. Namun, Yamada masih tetap kekeh untuk bisa membereskan anak-anak yang membuli dirinya. Dia juga meminta untuk bertukar tubuh saat sepulang sekolah. Di sisi lain, mereka berdua telah diawasi oleh salah satu dari ketiga cewek tersebut. Scene berpindah di lapangan. Di sini, Yamada didorong sampai jatuh. Mereka bertiga mengira bahwa Shiraishi mengadu kepada Yamada. Namun, mereka bertiga malah menjelek-jelekan Yamada
bahwa Yamada adalah murid yang paling bodoh dan tidak bisa berbuat apa-apa. Mendengar hal itu, Yamada langsung berdiri dan akan membalas perbuatan mereka bertiga. Saat Yamada akan memukul mereka, tiba-tiba Shiraishi datang untuk menghentikan Yamada. Akhirnya, Shiraishi pun terkena pukulan Yamada sampai terpental. Setelah itu, Yamada memarahi Shiraishi karena sudah menghalanginya. Mereka bertiga yang melihat Shiraishi marah langsung takut dan kabur, karena mereka tidak tahu bahwa yang ada di dalam tubuh Shiraishi adalah Yamada. Akhirnya tiba di jam pulang sekolah. Mereka berdua sudah bersiap untuk memulainya. Di sini, Shiraishi sempat berterima kasih kepada Yamada. Dia merasa lega karena bisa melihat ketika cewek itu lari ketakutan. Mereka pun bersiap untuk jatuh bersama. Setelah mereka terjun bebas, ternyata tubuh mereka masih belum kembali. Kemudian mereka mencoba lagi dan gagal lagi. Setelah percobaan ketiga, mereka masih belum bisa kembali normal. Di sini, Shiraishi ingin mencoba hal lain, yaitu dengan cara berciuman. Karena Shiraishi ingat bahwa saat terjatuh, Yamada sempat mencium Shiraishi. Setelah itu, Shiraishi yang berada di tubuh Yamada dengan agresif langsung mencium Yamada. Dan mereka berdua pun kembali seperti semula. Yamada yang tubuhnya kembali, dia sangat riang gembira. Namun Shiraishi, dia bersikap cukup tenang. Yamada yang masih terbayang-bayang oleh ciuman Shiraishi, dia begitu riang di luar kelas. Namun, dia sempat diawasi oleh anggota OSIS. Dia adalah Miyamura. Di sini, Miyamura diberi tugas oleh ketua OSIS bahwa dirinya harus segera menangani masalah Shiraishi. Karena masa jabatan ketua OSIS tinggal 3 bulan lagi, maka dari itu, Miyamura harus segera membereskan masalahnya agar bisa menggantikan posisi ketua OSIS. Namun, Miyamura memiliki saingan. Dia adalah Odagiri Nini. Saat Yamada berjalan di lorong, dia melihat papan informasi. Di situ tertera bahwa Yamada harus mengikuti remedi tengah semester. Jika nilai remedi di bawah 80, maka Yamada akan dikeluarkan. Melihat hal tersebut, Yamada menjadi panik dan langsung meminta bantuan kepada Shiraishi. Di sini Yamada memohon untuk bertukar tubuh agar Shiraishi bisa menggantikannya mengikuti remedi. Shiraishi pun mengiyakannya karena dia merasa berutang budi kepada Yamada. Namun sebagai gantinya, Yamada harus mengikuti kelas Shiraishi, yang ternyata itu adalah kelas olahraga, di mana para siswi akan berganti pakaian di dalam kelas. Akan tetapi, Yamada melihat ada kejanggalan. Para siswi-siswi ini berganti pakaian tanpa membuka baju mereka. Yamada pun tak jadi menikmati pemandangan yang indah. Saat Yamada akan berganti pakaian layaknya cowok, teman-teman Shiraishi menegur bahwa jangan ganti pakaian di depan jendela karena ada penguntit yang berkeliaran. Setelah mendapat peringatan, Yamada melihat sesuatu di luar kelas. Ternyata ada penguntit yang berhasil mengambil gambar tubuh Shiraishi. Mengetahui hal itu, Yamada langsung mengejarnya. Saat ditegur oleh Yamada, kelompok penguntit berkata bahwa yang mengambil gambar adalah Yamada. Namun, Yamada yang berada di tubuh Shiraishi menyangkalnya, karena saat ini Yamada sedang mengikuti ujian. Mengetahui hal itu, para penguntit malah mempermainkan Yamada, sampai-sampai mereka malah mendapat foto celana dalam milik Shiraishi. Hal itu membuat Yamada marah. Dan dengan cepat Yamada menghajar mereka bertiga. Namun diam-diam perbuatan Yamada itu diawasi oleh Miyamura. Saat di kelas, Shiraishi yang sudah bertukar tubuh mendapat pujian dari teman-temannya karena berhasil menangkap para penguntit. Di satu sisi, Yamada juga mendapat pujian dari gurunya karena mendapatkan nilai yang sempurna. Scene berpindah di taman sekolah. Di sini, Shiraishi berkata bahwa dengan bertukar tubuh, kehidupan kita telah berubah. Yamada tak jadi dikeluarkan dan Shiraishi tak lagi dibully lagi. Dan kita bisa saling membantu. Mendengar hal itu, Yamada ingin mencoba sekali lagi. Saat akan mencium, Shiraishi menolak
karena bisa terlihat oleh orang lain. Shiraishi mengajak Yamada untuk pergi ke belakang agar tak ada yang melihat. Saat menuju belakang sekolah, lagi-lagi Miyamura mengawasi mereka berdua. Setelah mereka berdua saling bertukar tubuh, Miyamura memanggil nama Yamada. Dengan spontan, "Wuhui!" Yamada yang berada di tubuh Shiraishi menjawab panggilan Miyamura. Disinilah Miyamura sudah mulai curiga. Namun, Yamada masih berusaha untuk menutupinya dengan gaya sok feminim. Miyamura yang tak kehilangan akal, dia memberi pertanyaan kepada Yamada untuk membuktikan bahwa dia benar-benar Shiraishi. Akan tetapi, Yamada yang bodoh tidak bisa menjawab pertanyaan Miyamura. Akhirnya, Yamada memberitahu yang sebenarnya, bahwa dirinya bisa bertukar tubuh dengan Shiraishi dengan cara berciuman. Setelah memberitahu kebenarannya, Yamada memohon agar Miyamura tak membongkar rahasianya dan juga tak memberitahu Shiraishi. Miyamura pun setuju. Namun, sebagai gantinya, Yamada harus membantu Miyamura untuk mencari jawaban Shiraishi. Karena Shiraishi tidak mau melanjutkan kuliah. Hal itu sangat disayangkan oleh anggota OSIS, karena Shiraishi termasuk anak paling pintar di sekolah. Setelah itu, Yamada bertanya apa yang bisa dilakukan olehnya agar bisa membantu Miyamura. Lalu Miyamura berkata bahwa dia ingin memeriksa tubuh Shiraishi. Miyamura beranggapan mungkin di tubuh Shiraishi terdapat penyakit yang mematikan. Mereka berdua yang sudah mulai aktif, tiba-tiba Shiraishi datang yang membuat mereka terkejut. Setelah itu, mereka berdua meminta maaf kepada Shiraishi. Di sini, Shiraishi sudah memiliki firasat bahwa kejadian hari ini pasti akan terjadi karena Yamada terlalu bodoh. Mendengar hal itu, Yamada berkata, jika Shiraishi terlalu pintar, kenapa tidak melanjutkan kuliah? Di sini, Shiraishi memberitahu alasannya. Dia tidak ingin kuliah karena takut akan dibully. Namun, itu semua masa lalu. Karena sekarang, Shiraishi akan melanjutkan kuliah setelah lulus nanti. Mendengar hal itu, Miyamura merasa lega. Dia juga melihat mereka berdua saling bertukar tubuh di depan matanya. Saat Shiraishi dan Yamada akan pamit, Miyamura mengajak mereka untuk menyelidiki kemampuan bertukar tubuhnya. Mereka berdua pun diajak menuju ruang yang tak terpakai, yang ternyata itu adalah ruang klub belajar ilmu gaib. Di sini, Miyamura sudah mendapat izin dari ketua OSIS agar bisa menjalankan klub gaib tersebut. Saat di dalam ruangan, Miyamura menjelaskan bahwa klub belajar ilmu gaib adalah klub yang akan mempelajari ilmu yang tak dapat dijelaskan secara ilmiah. Setelah melihat keadaan di dalam, Miyamura mencoba untuk mengetes ilmu bertukar tubuh dengan cara mencium Shiraishi. Akan tetapi, Shiraishi menolaknya. Tak berhenti di situ, Miyamura yang mendapat penolakan dari Shiraishi, dia ingin mencobanya dengan Yamada. Namun, dia tak bisa berkutik saat Shiraishi membantu Miyamura. Setelah mereka berciuman, ternyata mereka berhasil bertukar tubuh. Lalu, Miyamura berciuman kembali dengan Yamada untuk membuktikan apakah mereka bisa kembali seperti semula. Dan ternyata mereka berhasil kembali di tubuhnya masing-masing. Melihat hal itu, Miyamura ingin mencobanya lagi. Namun Yamada tidak mau karena dia jijik. Mereka berdua pun saling kejar-kejaran. Sampai akhirnya mereka menjatuhkan lemari yang membuat barang-barang jadi berantakan. Saat Shiraishi membantu, dia menemukan buku yang berjudul Sejarah Penyihir Sekolah Suzaku atau sekolah mereka. Shiraishi yang membuka buku tersebut, dia menemukan bahwa ada halaman buku yang sobek. Di situ tertulis bahwa di sekolah Suzaku berisikan 7 penyihir, dan masing-masing dari 7 penyihir tersebut memiliki keunikan tersendiri. Namun dari halaman yang tersobek itu hanya menyisakan 2 keunikan dari penyihir, yaitu bertukar tubuh dan pemikat hati. Miyamura beranggapan bahwa Yamada adalah salah satu dari penyihir tersebut. Akan tetapi, Yamada menyangkalnya karena sebutan penyihir ditujukan kepada perempuan, bukan laki-laki. Setelah itu,
mereka tiba-tiba mendengar suara langkah kaki yang semakin mendekat ke ruangan mereka. Ternyata dia adalah Odagiri Nini yang terlihat memasuki ruangan tersebut. Dan kita lanjut ke part 2.